Kalau dengar kata laptop kantoran, pasti kebayang laptop yang tebal dan berat. Tapi gimana kalau ada laptop kantoran yang tipis dan ringkas, tapi performanya juga nggak kalah gacor? Hai semuanya, kembali lagi di channel Indofascom. Kali ini kita akan bahas sebuah laptop second, yaitu laptop kantoran dari brand Lenovo. Udah tahu kan laptop bisnis kantorannya Lenovo? Yap, betul, ThinkPad. ThinkPad terkenal dengan laptop kantorannya yang tangguh, badak, dan tahan lama. Nggak cuma itu, keyboard dari brand ThinkPad ini pun terkenal paling nyaman dan bikin betah buat ngetik, bener-bener cocok buat budak korporat. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah Lenovo ThinkPad T14S Gen 1. Kita mulai dari spesifikasinya. Laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Core i7 generasi ke-10, tepatnya 10610U, dengan 4 core 8 thread, menggunakan RAM sebesar 16 GB DDR4 dual channel, dan storage SSD NVMe PCIe 512 GB dengan integrated graphics Intel UHD graphics. Pindah ke bagian displaynya, layar laptop ini berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 dengan tingkat kecerahan sebesar 300 nits dan color gamut di 72% NTSC. Laptop ini menggunakan panel IPS dengan lapisan anti-glare, jadi nggak bakal menimbulkan pantulan cahaya berlebih. Overall, layar ini jelas udah enak banget buat kerja ataupun hiburan kayak nonton YouTube atau nonton Netflix. Untuk kebutuhan editing, laptop ini masih bisa-bisa aja kok, dengan catatan nggak terlalu mengutamakan akurasi warna. Layar laptop ini juga bisa di flip 180 derajat, ini berguna ketika kita meeting sama klien, jadi kita bisa dengan mudah sharing layar. Bezel layarnya cukup tipis di bagian kanan dan kirinya, namun untuk bagian atasnya masih cukup tebal. Laptop ini dibekali dengan webcam sebesar 720p 30 fps. Di sini dilengkapi juga dengan privacy shutter, buat yang concern sama privacy ini bakal ngebantu banget. Kalau ngomongin keyboardnya, Lenovo ThinkPad bisa dibilang punya keyboard terbaik di antara laptop kelas bisnis lainnya. Kalau yang udah lama pakai ThinkPad, pasti bakal susah move on deh. Karena kenyamanannya yang juara banget, apalagi buat yang kerjaannya ngetik-ngetik dalam waktu lama. Untuk laptop ini dia dibekali juga dengan lampu backlit yang bisa kita atur tingkat kecerahannya. Jadi nih buat yang suka lembur, ini salah satu hal kecil yang bakal ngebantu banget. Dan bukan ThinkPad kalau tanpa titik merah di tengah-tengah keyboard, ini adalah point track yang bisa difungsikan juga sebagai touchpad. Kita beralih ke bagian portnya. Di sebelah kiri kita akan menemukan USB Type-C 3.2 Gen 1, USB Type-C 3.2 Gen 2 Thunderbolt, port Ethernet, USB Type-A 3.2 Gen 1, HDMI, dan audio combo jack. Lalu di sebelah kanan, ada Kensington Lock, USB Type-C 3.2 Gen 1, dan slot microSD. Laptop ini memiliki dimensi panjang 32,9 cm, lebar sebesar 16,7 cm, dan tebal sebesar 1,67 cm. Mengingat bodinya yang slim, laptop ini punya berat hanya di 1,3 kg aja. Kalau ngomongin masalah build quality dari Lenovo ThinkPad, sebenarnya udah jelas ya, laptop ini terkenal badak dan tangguh banget. Terbuat dari material premium, yaitu carbon fiber dan magnesium alloy. Semua materialnya juga dirancang untuk lolos uji militer MIL STD 810G, yang artinya laptop ini tahan akan getaran, kelembapan, dan suhu ekstrim. Untuk audionya, laptop ini dibekali dengan dukungan Dolby Audio. Dan kira-kira begini hasil suaranya. Masuk ke kesimpulan, Lenovo ThinkPad T14S ini sangat bisa dijadiin alternatif untuk laptop bisnis. Bodinya yang slim dan ringan ini bikin laptop ini compact buat dibawa bepergian, apalagi performanya yang sangat mumpuni untuk urusan kerjaan atau bisnis. Laptop ini juga aman buat yang kerja di lapangan karena udah berstandar MIL STD 810G. Selain untuk kerjaan basic seperti Word, Excel, dan PowerPoint, laptop ini juga bisa digunakan untuk editing maupun gaming ringan. Untuk ketahanan baterainya juga cukup awet di 6-7 jam dengan pemakaian normal. Laptop ini dibanderol dengan harga 6 jutaan aja, dan kamu bisa dapetin laptop ini di Indofascom. Atau kalau kalian lagi cari-cari laptop, bisa juga kepoin Instagramnya Indofascom. Untuk linknya bisa diakses di description box ya. Mungkin sekian untuk review kali ini. Kalau suka sama videonya, jangan lupa like, dan kalau belum subscribe, boleh di-subscribe dulu dong. Makasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di video review selanjutnya.